Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah, terutama guru-guru hebat dan anak-anak hebat di Kabupaten Semarang. Perkenalkan, saya Prita Yuda Puspita Nintias dari SD Negeri Bandungan 3 dan rekan saya Joko Sugiyarto dari SD Negeri Panjang 03. Ya, kami berdua di sini akan berusaha untuk membedah kisi-kisi ujian sekolah tahun 2022. Sesuai dengan edaran dari Mendikbud nomor 1 tahun 2021 yang menjelaskan bahwa ujian nasional ditiadakan dan diganti dengan ujian sekolah. Sehingga wewenang sekolah menentukan kelulusan bagi siswa-siswinya. Untuk itu, kami di sini berusaha memberikan pengetahuan baru bagi sekolah-sekolah terutama guru-guru kelas 6 dalam membuat kisi-kisi ujian sekolah tahun 2022. Nah, untuk selanjutnya, kisi-kisi yang kita buat mendapatkan dukungan penuh dari Disdikbudpora Kabupaten Semarang. Tetapi, kisi-kisi yang kita buat tidak berusaha untuk menstandarkan ujian sekolah menjadi ujian di tingkat Kabupaten Semarang. Kisi-kisi ini hanya digunakan sebagai contoh. Begitu ya Pak Joko ya? Betul sekali Bu Prita. Memang seharusnya seperti itu, bahwa kebijakan dari ujian sekolah itu ada pada satuan pendidikannya masing-masing Bu Prita. Iya. Untuk selanjutnya kita mulai saja ya Pak Joko ya? Ya Bu Prita. Untuk hari ini kita akan mencoba memaparkan kisi-kisi di dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia yang akan kita ambil dari materi kelas 4, kelas 5, dan juga kelas 6. Monggo Pak Joko, kita mulai. Oke, terima kasih Bu Prita. Di sini akan kami ambil sampel dari KD 3 kelas 6, yaitu KD 3.3. Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Di sini kata kerja operasionalnya yaitu menggali. Dari taksonomi Bloom bahwa menggali termasuk pada ranah kognitif C2. Itu maksudnya level 1. Tapi pada indikator soal nanti akan kami jabarkan tuh soal nomor 9. Indikatornya yaitu disajikan teks pidato secara acak. Peserta didik dapat menentukan salah satu unsur pidato tersebut dengan tepat. Jadi indikatornya adalah seperti itu, menentukan masuk dalam ranah kognitif C2 yaitu levelnya level 1 pengetahuan dan pemahaman. Untuk soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan teks pidato acak berikut ini. Pertama, selamat siang dan salam sejahtera. Yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan perlu dilaksanakan agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Yang ketiga, sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Yang keempat, hadirin yang saya hormati. Bagian penutup ditunjukkan pada nomor berapa? Coba Bu Prita, untuk yang nomor 1 itu selamat siang dan salam sejahtera. Ini adalah bagian pembuka saja. Betul ya Bu Prita. Ya. Kemudian yang kedua, kerja bakti membersihkan lingkungan perlu dilaksanakan agar lingkungan menjadi bersih dan sehat. Ini adalah bagian isinya Bu Prita. Kemudian sekian pidato dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Lah, inilah adalah bagian penutupnya Bu Prita. Sehingga jawabannya untuk pertanyaan ini adalah yang C, yaitu nomor 3. Lanjut ya Bu Prita untuk indikator selanjutnya. Untuk indikator selanjutnya yaitu kami ambil indikator soal nomor 3 dari KD 3 kelas 6. Di mana KD tersebut adalah KD 3.1. Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. Coba dari sinilah, dari KD-nya kita bisa tahu bahwa KKO-nya adalah menyimpulkan. Sesuai dari taksonomi Bloom, menyimpulkan masuk ke ranah kognitif C2.
levelnya masih level 1. Tetapi dalam indikator soal ini akan kami rubah menjadi level 2. Menentukan. Betul sekali Berita. Indikator soalnya adalah disajikan teks, peserta didik dapat menentukan pernyataan yang sesuai isi teks. Jelas ya, dari KKO indikator ini menentukan masuk ke ranah C3 yaitu pada level 2. Adapun dari taksonomi Bloom sendiri adalah sebagai berikut. Nah, di sini menentukan sendiri sebenarnya masuk ke ranah kognitif C2 memahami dan juga C3 yaitu menerapkan. Tapi di sini dalam soal kami membuatnya menjadi ranah menerapkan, ranah kognitif menerapkan. Soalnya adalah sebagai berikut. Perhatikan teks berikut ini. Saat ini bukan berita baru bahwa COVID-19 dapat menyebarkan bakteri dan virus dengan cara berjabat tangan. Gejala yang dialami oleh penderita COVID-19 seperti flu, sesak nafas, dan batuk. Jadi, saat Anda bertemu dengan seseorang, baik itu keluarga, teman, dan rekan kerja, ada baiknya Anda tidak berjabat tangan atau hal lainnya yang berdekatan. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan menjaga jarak guna mengurangi dampak COVID-19 ini. Dari pernyataan yang sesuai dengan isi teks di atas adalah, dari sini peserta didik harus mampu menentukan pernyataan mana yang sesuai dengan teks yang ada. Kita coba pilihan jawaban yang A, yaitu flu dan sesak nafas disebabkan oleh seringnya berjabat tangan, Bu Prita. Kira-kira sesuai dengan pernyataan di atas nggak, Bu? Tidak ada. Oh, tidak ada ya, Bu. Kata flu dan sesak nafas itu karena berjabat tangan ya, bukan? Iya. Betul. Betul sekali, Bu Prita. Untuk yang option B, berjabat tangan dapat menyebarkan bakteri dan virus COVID-19. Oh, ada ini, katanya ada ini. Berjabat tangan dapat menyebarkan bakteri dan virus COVID-19, itu ada di kalimat pertama. Iya, betul sekali Bu Prita. Jadi untuk poin B adalah jawabannya. Tetapi kita perlu lihat poin C juga ya Bu Prita. Iya. Kita harus berjabat tangan dengan telapak tangan atau kepalan tinju. Tidak, malah kita tidak boleh berjabat tangan, mengurangi penyebarannya ya Bu Prita. Mengurangi sentuhan kan. Ya. Kemudian yang poin D yaitu jabat tangan formal sebaiknya dilakukan agar bebas dari flu, sesak nafas, dan batuk, Bu Rita. Ini juga bertentangan bahwa kita itu seharusnya mengurangi mengurangi berjabat tangan atau hal lainnya yang berdekatan. Jadi yang benar jawabannya yang B ya Bu Rita. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita coba untuk membedah kisi-kisi soal selanjutnya. Di sini untuk selanjutnya kami akan memberikan atau membedah kisi-kisi soal nomor 5. Di mana kisi-kisi soal nomor 5 ini diambil dari KD 3 kelas 6, yaitu KD 3.2. Menggali isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Sesuai dengan KKU-nya lagi, yaitu menggali, Bu Prita. Menggali itu masuk ke C2, memahami, Bu Prita. Kemudian levelnya masih level 1. Tetapi untuk indikator soalnya akan kami tingkatkan menjadi atau naikkan. Betul, Bu Prita. Kita naikkan menjadi level C5 atau mengevaluasi, yaitu mengevaluasi dengan kata memprediksi, yaitu masuknya level 3. Sudah soal hot ini Bu Prita. Di mana indikator soalnya adalah disajikan teks, Bu Prita. Peserta didik dapat memprediksi kejadian sesuai isi teks. Lah, inilah Bu Prita. Jadi peserta didik harus bisa membayangkan. Ini sudah mulai berpikir tingkat tinggi Bu Prita ini. Kemudian sesuai dengan KKU-nya dari taksonomi Bloom bahwa memprediksi ini masuk ke ranah kognitif C5 yaitu mengevaluasi. Untuk soalnya
adalah sebagai berikut. Cermati teks berikut ini. Sekarang banyak orang yang menanam tanaman dengan cara hidroponik. Cara bertanam ini memungkinkan tanaman ditanam tanpa media tanah. Jika ditanam dengan teknik yang tepat, hasil tanaman hidroponik bisa lebih bagus daripada yang ditanam dengan cara biasa. Tanaman hidroponik sebaiknya jangan diletakkan berdekatan dengan pohon-pohon besar. Hal ini dikarenakan tanaman tersebut bisa kekurangan karbon dioksida dan cahaya matahari. Pertanyaannya yaitu, apa yang terjadi jika ada orang yang nekat meletakkan pohon hidroponik di dekat pohon besar? Nah, kita lihat option jawaban yang A. Pertumbuhan tanaman hidroponik akan terhambat karena tanah yang kurang subur. Menurut Bu Prita bagaimana nih Bu Prita? Tidak ada. Tadi di teksnya tidak ada yang membahas tentang tanah ya. Ya, betul sekali jadi Bu bukan Prita. jawaban yang tepat itu. Betul. Kemudian kita coba melihat option B Bu Prita. Tanaman hidroponik akan terganggu dan tumbuh secara maksimal. Jelas ini Bu Prita, tidak akan mungkin tanaman ini bisa tumbuh secara maksimal karena otomatis akan berebut karbon dioksida maupun cahaya matahari. Jelas ya, untuk option B ini adalah option yang bertentangan. Kemudian kita melihat option yang C Bu Prita. Tanaman hidroponik akan menghasilkan buah yang mutunya kurang maksimal. Di sini jelas ya Bu Prita. Karena berdekatan, otomatis kekurangan karbon dioksida dan kekurangan cahaya matahari, otomatis tumbuhan hidroponik ini secara fotosintesisnya akan kurang maksimal, sehingga saya yakin hasilnya akan kurang maksimal. Jadi jawaban C ini yang menurut kita benar ya Bu Prita. Ya. Kemudian kita juga akan membaca untuk option yang D. Tanaman hidroponik akan menghasilkan buah yang mutunya baik. Jelas ini juga bertentangan juga. Sehingga bisa dikatakan bahwa option A, B, C, D yang paling benar adalah option yang C Bu Prita. Ya. Kemudian untuk kisi-kisi soal selanjutnya bisa disampaikan atau dilanjutkan oleh Bu Prita. Silakan Bu Prita. Terima kasih Pak Joko. Ya. Untuk kali ini kita akan pindah ke kelas 5 dengan kompetensi dasar 3.1, mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, walaupun hanya memiliki satu kompetensi dasar, ternyata ini bisa kita buat menjadi 2 indikator soal Pak Joko. Jadi dari satu kompetensi dasar ini akan saya buat satu soal di level 2 dan satu soal di level 3. Bisa seperti itu. Untuk di level 2 disajikan sebuah paragraf. Jadi kita menyajikan sebuah paragraf, peserta didik dapat menentukan jawaban atas pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana dengan tepat. Kemudian di level 3 itu disajikan sebuah jawaban. Peserta didik dapat menentukan atau menganalisis kalimat tanya yang harus digunakan dengan tepat. Jadi untuk di level 3 ini KKO-nya adalah menganalisis. Betul. Nah, sama seperti ya tadi, untuk menentukan level ini, level 3, level 2, ataupun level 1, kita wajib melihat di tabelnya taksonomi Bloom itu ya Pak Joko ya? Betul sekali Bu. Ya, di level 3 itu ada menentukan, dan di level untuk di C3 atau di level 2 itu ada menentukan, sedangkan di level 3 itu ada menganalisis. Nah, kita akan mencoba ke soalnya Pak Joko. Kita soal ke level 3 dulu. Untuk menjawab soal yang level 3, tadi di level 3 itu kan ada jawaban. Nah, dari jawaban tersebut anak-anak menentukan kalimat tanyanya yang tepat. Nah,
sebelum menentukan kalimat tanya yang tepat, kita harus mengingatkan kembali macam-macam kalimat tanya serta kegunaannya. Kalimat tanya yang kita ketahui kan ada apa? Betul. Apa? Itu untuk menanyakan sesuatu. Kemudian ada siapa? Siapa itu menanyakan? Menanyakan Tuhan, menanyakan manusia, Iya, menanyakan maupun binatang dalam dongeng gitu ya Bu Brita ya. Kalau kapan jelas untuk menanyakan Waktu Bu Brita. Betul Terus sekali. mengapa itu menanyakan Ya sebab atau alasan sebab biasanya atau alasan. seperti itu Bu Brita. Mengapa kamu sakit? Iya. Mengapa kamu marah gitu kan ya. Betul sekali. Di mana itu menanyakan Jelas menanyakan tempat ya Bu Brita ya. atau lokasi dan bagaimana. Itu menanyakan keadaan Bu Brita. Biasanya bagaimana kabarmu? Iya, gitu. betul Nah, sekali. kita Bu Brita. lanjutkan ke contoh soalnya Pak Joko. Iya. Contoh soalnya ada SD Bina Bangsa mengadakan kegiatan bakti sosial pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022. Nah, ini ada jawaban, ada pernyataan, kemudian anak-anak menentukan kalimat tanya yang sesuai untuk pernyataan di atas adalah. Nah, di sini ada opsinya. Opsi jawabannya A, B, C, dan D. Yang A itu menggunakan mengapa, yang B menggunakan kapan, yang C menggunakan apa, dan yang D menggunakan di mana. Nah, kira-kira kita akan menggunakan apa ini Pak Joko? Ya jelas, karena di sini dalam soalnya itu jelas disebutkan ada informasi hari Jumat, ada tanggal 25 Februari 2022, jelas pasti menggunakan kata tanya kapan Ibu Brita. Berarti yang benar adalah opsi yang B. Kapan kegiatan bakti sosial di SD Bina Bangsa diadakan? Betul sekali. Nah, itu untuk di level 3. Langsung kita ke level 2. Di level 2 tadi disajikan sebuah paragraf. Peserta didik dapat menentukan jawaban atas pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, atau bagaimana dengan tepat. Jadi sudah ada paragrafnya. Betul. Nanti anak-anak itu menentukan mana sih yang sesuai dengan paragraf tersebut. Iya, begitu. Kita cek soalnya seperti apa. Ada paragrafnya. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Bersepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Bersepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa bersepeda dianggap ramah lingkungan? Kita cek satu-satu. Oke. Kenapa bersepeda dianggap ramah lingkungan? A. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Kira-kira bagaimana Pak Joko? Menurut ya ini sebenarnya kegiatannya benar, menyenangkan dan menyehatkan. Tetapi melihat dari konteksnya bukan sesuai dengan kata tanya mengapa nih Bu Brita. Ya. Yang ditanyakan kan ramah lingkungan. Ya. Ya, ramah lingkungan. Kalau kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan itu bukan ramah lingkungan. Bukan Bu Brita, ya. Yang B, bersepeda tidak menggunakan bahan bakar minyak yang menimbulkan polusi. Nah, ini yang paling tepat Bu Brita, karena jelas untuk ramah lingkungan ini pasti berhubungan dengan polusi Bu Brita. Ya. Polusi bisa disebabkan oleh bahan bakar minyak ini Bu Brita. Sehingga option B ini ya kita keep dulu. Mungkin ini yang terbenar Bu Brita. Kita lihat yang C dulu coba Bu Brita. Mungkin benar, tapi belum yang paling benar gitu ya, kan. Betul yang sekali. C, Ya. sepeda merupakan alat transportasi yang praktis dan murah. Kira-kira Ya. apakah ramah lingkungan? Kalau yang jelas ini adalah tidak. Tidak Artinya ya. Kemudian yang D, sepeda bisa digunakan untuk pergi ke kantor, sekolah, pasar, dan lain-lain. Kira-kira? Ya ini tidak ramah lingkungan. Kalau Tidak pertanyaan ramah ramah lingkungan ya Bu Beda Brita ya. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang B. option Bersepeda B. tidak menggunakan bahan bakar minyak yang menimbulkan polusi. Betul sekali Bu Kita Brita. lanjut lagi, masih ada satu contoh lagi Ya. untuk di kelas 4 dengan KD 3.2. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan. Jadi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang wawancara. Nah, sama seperti yang tadi, dari 1 KD ini bisa dibuat menjadi beberapa indikator soal. Tetapi contoh yang saya buat ada 2
soal. Ya. Soal yang pertama ada di level 1 atau C2. Disajikan sebuah dialog wawancara, Ya. peserta didik dapat menentukan narasumber dalam dialog dengan tepat. Jadi ada dialognya, peserta didik hanya menentukan narasumbernya itu siapa sih, hanya gitu saja. Betul. Jadi itu kan- memahami nih Bu Iya, Prita, hanya ranahnya memahami. Karena memahami Betul, itu betul. hanya di level 1. Lebih mudah ya. Lebih mudah, betul. Kemudian yang di level 2 itu ada di C3. Ya. Disajikan sebuah dialog wawancara juga. Peserta didik dapat menentukan tema wawancara dalam dialog tersebut dengan tepat. Nah, jadi ini sudah harus mulai tahu nih, Ya, harus bisa menentukan tema wawancaranya apa. betul Kita sekali. next ke soalnya. Nah, ini ada contoh soalnya nih Pak. Ini ada dialog wawancara. Nah, saya jadi Nirina, Pak Joko jadi Pak Tony. Siap. Ya, oke. Ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi, apa ada yang bisa dibantu nak? Saya sedang melakukan penelitian tentang hama dan penyakit yang banyak menyerang tumbuhan jagung. Apa saya boleh mewawancarai Bapak sekarang? Boleh nak, silahkan. Biasanya, hama apa saja yang menyerang tumbuhan jagung, Pak? Untuk hama sendiri ada banyak jenisnya. Disebut saja ulat, belalang, wareng. Semuanya itu biasa menyerang tumbuhan jagung. Lalu, untuk penyakit yang bisa menyerang tumbuhan jagung, ada apa saja ya, Pak? Penyakit gosong bengkak, bercak daun, busuk biji, hingga penyakit bulai banyak menyerang tumbuhan jagung. Terima kasih informasinya, Pak. Sama-sama nak. Ya, itu ada percakapan. Nah, kita lihat untuk contoh soalnya. Narasumber yang tepat jika kita ingin melakukan wawancara tersebut adalah A. Pedagang, B. Peternak, C. Petani, atau D. Tukang kebun. Ya jelas karena ini adalah berhubungan dengan pertanian ya. Jadi paling tepat jawabannya yang C ini Bu Prita. Iya. Jelas ya Bu Prita Ya, ya. jelas ini. Tetapi anak-anak juga harus ingat, harus tahu bahwa narasumber itu adalah orang yang menjadi sumber informasi pada Betul. suatu topik bahasan tertentu. Jadi yang diwawancara itu siapa? Nah, itu narasumbernya. Kebetulan pada teks dialog tadi, wawancaranya tadi, yang menjadi narasumber adalah petani, gitu ya. Untuk yang selanjutnya, contoh soal yang selanjutnya, itu di level 2. Di level 2 ini, disajikan sebuah dialog juga, dialognya wawancara yang tadi, peserta didik dapat menentukan tema wawancara. Jadi kalau sekarang menentukan Temanya. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Dialog wawancara di atas kira-kira bertema apa? A. Perdagangan, B. Peternakan, C. Perikanan, atau D. Pertanian. Bagaimana ini Pak Joko ini? Menurut pendapat saya nih Bu Prita, yang paling tepat adalah option yang D Bu Prita, yaitu pertanian Bu Prita, sesuai dengan temanya seperti itu. Oh iya, benar sekali Pak Joko, karena tadi yang dibahas adalah tumbuhan jagung, itu tentu saja tepatnya untuk di pertanian. Ya. Nah, itu materi yang kita sampaikan untuk hari ini. Semoga materi yang kita sampaikan bisa memberikan pengetahuan baru, bisa memberikan pemahaman baru bagi guru-guru hebat di Kabupaten Semarang pada khususnya dan pemirsa dimanapun berada pada umumnya. Demikian pemaparan bedah kisi-kisi muatan pelajaran bahasa Indonesia pada ujian sekolah tahun 2022. Mohon maaf, untuk membedah kisi-kisi ini tidak semua kisi-kisi yang kami bedah, hanya beberapa contoh dari kisi-kisi yang kami bedah. Untuk kisi-kisi soal muatan pelajaran bahasa Indonesia secara lengkap bisa diunduh pada kolom deskripsi. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata dari kami, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.